Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Mbak, yang saya hormati Ibu Yulis Megawati SPD selaku pembicara, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, acara in-house training diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Purwodadi 23 Oktober 2023 segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara ketiga, penyampaian materi oleh Ibu Yulis Megawati SPD. Kepada Ibu Yulis Megawati SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Negeri 2 Mbak Ibu D. Sri Wahyuni, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri 2 Mbak, yang saya hormati CGP Angkatan 9 Ibu Anita Sulistiawati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara in-house training diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan bersama saya Yulis Megawati, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, salawat salam senantiasa kita junjungkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya karena ini sudah siang sekali, Bapak Ibu ngantuk buatan? Ngantuk ya, ngantuk sekali. Ngantuk sekali.
Ngaten nggih. Kita mau pemanasan dulu kersane mboten ngantuk atau langsung materi? Oh, mau pemanasan dulu, boleh. Pemanasan dulu boleh. Minta tolong berdiri sebentar. Minta tolong Bapak Ibu berdiri sebentar supaya tidak mengantuk. Nggih, sudah? Sudah. Nggih. Bapak Bagus bisa dipimpin? Monggo. Nggih, mboten napa-napa, monggo. Monggo nanti kira-kira sama Bapak Bagus. Monggo kersane mboten ngantuk, Pak. Enggak apa-apa. Mau stretching ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang boleh. Kersane mboten ngantuk sebentar saja. 2 menit. Monggo. Ya, untuk tidak ngantuk nih Bapak Ibu, untuk menambah konsentrasi kita tepuk aja ya, tepuk. Ya, kita tepuk dulu ya, tepuk. Ini kasih dari tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kombinasi. Ya, sekarang dikombinasikan 2 tepuk jadi 1. Tepuk 1, 3. Tepuk 2, 3. Matur suwun Bapak Bagus. Masih ngantuk Bapak Ibu? Sudah tidak ya? Karena sudah dipandu oleh Bapak olahraga kita, nggih. Kita langsung ke materi, monggo. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif di modul 1.4 kalau di PGPG. Dan hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda nih Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, dengan memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar sudah berpusat kepada murid. Jadi pembelajaran itu dipusatkan kepada murid. Jadi bukan teacher center lagi, tetapi kita sekarang berpusat kepada student center. Ya, jadi pusatnya ada di murid. Student center learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kalau zaman dahulu kan guru yang monoton ya Bapak Ibu. Jadi guru di depan monoton, jadi siswanya harus manut sama gurunya. Gurunya bilang A, siswanya juga harus melakukan A, ngoten nggih. Jadi sekarang kita belajarnya itu student center. Jadi kita pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, disiplin positif. Disiplin itu apa? Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebelumnya, saya bertanya dulu. Kalau siswa, kamu harus jadi anak yang disiplin. Kira-kira kalau kita ngomong seperti itu kepada siswa merasa dipaksa tidak? Dipaksa deh. Jadi kamu harus berangkat pagi-pagi agar kamu jadi anak yang disiplin. Berarti kan kita memberikan aturan kepada siswa, tapi dengan cara mungkin secara tidak langsung siswa merasa terpaksa deh. Jadi dengan kata disiplin itu pasti yang pertama ada di benak kita adalah lah kepeksa dadi apik.
Terus betul. Oke, ya. Nanti kita akan ubah mindset disiplin yang terpaksa itu akan menjadi sesuatu yang kita lakukan secara ikhlas. Betul. Monggo. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini artinya self disiplin itu berarti disiplin dari diri kita sendiri. Jadi kita melakukan suatu sikap atau perbuatan sesuai dengan disiplin itu datangnya harus dari diri kita sendiri. Jadi tanpa paksaan dari orang lain. Lanjut ke materi motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tujuan disiplin ya berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka tidak melakukan tindakan apapun karena menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini bagus, ya boleh minta korbannya nggak ya Pak? Ini nanti kan tak ganti sama uang. Ini punya uang 100.000, nanti tak kasihkan Pak Agus. Nggak usah, ini kan paling berguna buat saya. Buat apa tuh Pak? Nanti tak ganti uang 100.000. Ini buat beli nanti lebih banyak Pak. Nggak mau Pak. Beneran ini uang 100.000-nya nggak mau Pak? Nggak mau? Ya udah, masukkan kantong aja lah Pak. Pak Agus, saya boleh minta tolong nggak? Untuk apa tuh? Saya lupa nggak bawa pulpen, padahal saya harus tanda tangan penting nih. Boleh, silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Agus, Ibu Umi dan Bu Nita. Bapak Ibu, dari kisah atau cerita ini tadi bisa kita ambil kesimpulan apa Bapak Ibu? Apa? Tadi Bu Umi meminta ballpoint dari Pak Agus walaupun dikasih uang 100.000, dikasih ribet apapun, tapi Pak Agus tidak memberikan ballpointnya kepada Bu Umi. Sedangkan Bu Nita yang bilang, Pak Agus, bolehkah saya pinjam pulpennya karena saya harus tanda tangan berkas yang penting. Ketika Bu Nita bicara begitu dengan Pak Agus, akhirnya Pak Agus memberikan pulpennya kepada Bu Nita. Dari 2 cerita tadi, Bu Umi dan Bu Nita, apa yang dapat kita simpulkan Bapak Ibu? Oh iya, monggo Bu Nita. Terima kasih. Dari 2 cerita tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apapun itu, kalau tidak dari kesadaran diri sendiri, dengan paksaan atau dengan rayuan dan sebagainya, kalau tidak dari sadar dari dalam kita sendiri, itu tidak akan berhasil. Jadi itu semua dilakukan dengan sadar diri. Gitu. Oke, terima kasih Bu Nita. Ya, memang semua harus berdasarkan dari diri kita masing-masing. Kayak Pak Agus tadi, walaupun dikasih uang 100.000, 200.000, mungkin lebih dari itu, kalau dia tidak berdasarkan dari dirinya sendiri, ikhlas memberikan, pasti tidak akan memberikan. Nah, sedangkan Bu Nita tadi tidak memberi apapun, tidak memberi ribet, tidak memberi uang,
tidak memberi iming-iming apapun, tapi diberikan karena Pak Agus mungkin merasa Bu Nita lebih membutuhkan daripada Bu Umi yang tadi memberi reward, memberi uang, memberi apapun tetapi tidak diberikan. Ngoten nggih, dari motivasi perilaku manusia ada yang ditanyakan? Sampun nggih. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bingung betul Bapak Ibu? Itu apa toh? No, bener-bener bingung betul. Nah, bisa dibaca dulu, dipahami dulu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada 3 lingkaran ya. Yang warna merah itu hukuman, yang warna putih konsekuensi, dan yang warna ungu adalah restitusi. Sudah dipahami? Bingung? Bingung ya? Bingung karena belum dijelaskan, tidak apa-apa. Jadi dalam hukuman, konsekuensi, restitusi, sanksi pelanggaran dan disiplin positif. Sanksi pelanggaran, biasanya kalau kita melanggar sesuatu, kalau murid kita melanggar sesuatu, dapat hukuman tidak? Dapat hukuman tidak Bapak Ibu? Iya, dapat ya, dapat hukuman yang warna merah. Terus yang warna putih konsekuensi, dan yang warna ungu adalah restitusi. Konsekuensi itu bisa masuk ke hukuman, bisa juga masuk ke restitusi disiplin positif. Hukuman, kalau hukuman itu biasanya kalau zaman dahulu sebelum memakai kurikulum merdeka, pasti kita memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang pertama datang terlambat. Diparingi hukuman betul? Iya, dikasih hukuman. Hukumannya apa Bapak Ibu? Oh, berdiri di depan kelas, kakinya diangkat satu. Sambil pegang pen. Oh, sambil pegang kuping. Dihitungi berapa kali Bapak? Berdirinya dihitungi berapa kali? 20 kali. Ya pesake Bapak kalau belum sarapan ya. Kalau Bapak Agus pernah betul? Zaman dahulu sebelum mengerti ya, atau sebelum mengenal kurikulum merdeka, mungkin pernah tidak melakukan hukuman siswa untuk hormat di tiang bendera? Nanti betul Pak? Sering. Oh sering. Dulu nggih Bapak nggih. Nah sekarang betul nanti nggih Pak? Betul, alhamdulillah. Karena zaman dulu kan kita belum tahu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita sudah tahu, ternyata yang kita lakukan adalah belum sesuai dengan filosofi KHD. Nah sekarang pasti kalau hukuman sudah tahu ya, hukuman itu apa sudah paham ya Bapak Ibu. Nggih. Konsekuensi sudah paham Bapak Ibu? Belum. Konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman. Kalau hukuman itu yang biasanya yang membuat adalah gurunya. Ya, jadi nanti kalau kamu terlambat, nanti berdiri di depan, berarti guru. Jadi siswa tidak berhak untuk istilahnya membuat hukuman itu tidak. Jadi gurunya yang menentukan. Kalau konsekuensi itu campur tangan antara guru dan siswa. Sedangkan restitusi ini, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau restitusi ini yang menentukan adalah siswanya sendiri. Siswanya sendiri dari hasil keyakinan kelas. Nanti untuk keyakinan kelas kita bahas materi selanjutnya. Jadi restitusi itu adalah konsekuensi dari hukuman, tetapi yang membuat adalah siswa sendiri. Jadi bukan gurunya yang menentukan, tetapi siswa sendiri yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka melakukan restitusi itu untuk dirinya sendiri sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham apa ngantuk? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya.
Ya, sebelum lanjut kita ice breaking dulu sebentar biar nggak ngantuk. Sebentar saja, tok sebentar saja. Yuk, persiapan. Berdiri sebentar Bapak Ibu. Betul, ini ada lagunya. Diri sebentar kok. Sebentar. Pegang hidung, pegang mata. Jadi konsentrasi ya, jangan lihat saya, Oke, jadi kan konsentrasi sendiri. Pegang hidung, pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, tangannya ke atas ya. Hore. Sudah, nanti kita lanjut tes breathing lagi. Ya, nanti lagi. Biar nggak ngantuk saja. Oke. Kita lanjut ke materi lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti setelah kita belajar materi ini, Bapak Ibu pasti akan paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Di sini ada bedanya. Kalau hukuman biasanya itu nanti konotasinya akan gagal. Jadi anak melakukan seketika itu saja, tapi tidak masuk di pikiran dan di hati mereka. Jadi istilahnya sudah melaksanakan kewajibannya saja terus gugur. Itu untuk hukuman. Kalau identitas sukses, nanti konsekuensi dan restitusi itu nanti bisa masuk ke identitas sukses. Contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi siswa kalau dihukum pasti itu biasanya merasa sakit hatinya. Mungkin fisiknya juga, karena tadi berdiri pakai satu kaki, telinganya dipegang 20 kali. Nah, itu kan pasti merasa sakit gitu. Nah, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi adalah pilihan. Yang kedua, dengan hukuman siswa merasa tidak nyaman untuk murid atau anak juga jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban. Nah, ketika korban itu maksudnya siswa nggih. Jadi siswa itu jadi korban. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti ketika restitusi. Hukuman, murid atau anak akan merasa tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman di konsekuensi, dan di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Di hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dan di restitusi, masalah terpecahkan. Di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau muridnya tidak takut berarti hukuman kan tidak berjalan, ya. Nah, kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ketika melakukan konsekuensi, jika ini sudah berhasil, kita tetap selalu mensupervisi atau memonitoring sudah sesuai atau belum, sudah berhasil atau belum. Sedangkan di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena restitusi tadi adalah hukuman atau konsekuensi, tapi yang memilih adalah murid sendiri. Ya, jadi guru tidak menciptakan untuk restitusi. Berlaku untuk hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi.
tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contohnya, ketika tadi datang terlambat, disuruh berdiri di depan, itu kan berarti dilaksanakan hanya di sekolah, nggih. Jadi hanya istilahnya melakukan kewajibannya, gugur sudah di sekolah. Nah, tidak dibawa sampai ke rumah. Jadi dilakukannya ketika berada di tempat itu saja, tidak berlangsung ke selanjutnya. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman. Nah, yang paling baik adalah restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman seperti ini, peraturannya adalah jika kamu datang terlambat, kamu harus berdiri di depan kelas. Itu kalau hukuman. Jadi guru berbicara seperti itu kepada siswanya. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi lebih halus daripada hukuman, lebih halus konsekuensi. Dan restitusi, kita tidak menyalahkan, tetapi kita memberi alternatif. Jadi gurunya bilang seperti ini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi ketika sudah membuat keyakinan kelas, kita balik lagi, apa yang sudah kamu yakini. Kalau kamu sudah yakin ini, apakah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika restitusi, kita bertanya lagi kepada siswanya, bukan gurunya yang menentukan hukumannya, tetapi siswanya berdasarkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, di hukuman, murid atau anak membenci peraturan karena mereka melakukan hukuman dengan cara terpaksa, takut, dan yang lain-lain. Dan murid atau anak menghormati peraturan ketika berada di konsekuensi. Dan di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi merasa tidak dendam. Kalau di hukuman ini anak pasti merasa dendam, merasa gemes, merasa sebel, merasa tidak ikhlas. Seperti itu. Kalau di hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, sedangkan di restitusi adalah positif. Nah, ini ada kalimat lagi. Kalau di hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Pasti gurunya kan bilang begitu. Dengan ada yang tinggi, dengan mungkin tangannya begini-begini, mungkin dengan apalah dengan benda yang membuat anak itu merasa apa-apa seperti itu. Terus betul. Kalau hukuman kan pasti gurunya gemes, pasti gini-gini ya. Nah, itu kalau hukuman. Nah, kalau di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi gurunya bilang, tapi dengan nada yang tidak terlalu tinggi atau terlalu menakutkan. Nah, ketika di restitusi, kita tanyanya itu lebih baik, lebih halus. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita cari solusi. Semisal si A tidak mengerjakan PR. Nah, kita tanya dulu, kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa tadi bangunnya kesiangan? Kita tanya alasannya dulu, Jangan mengejar murid, kamu pasti tadi malam gini. Kita tanya dulu, alasannya apa? Gitu, Paham, sampai di sini? Paham, kita lanjut. Kalau di hukuman, modenya paksaan. Kita dipaksa, muridnya dipaksa oleh gurunya, dipaksa untuk jadi baik. Ya, jadi muridnya merasa terpaksa, merasa tidak dari dirinya sendiri. Itu kalau hukuman. Kalau di konsekuensi, ada stimulus, ada respon. Kalau di restitusi, teori, kontrol, jadi gurunya menjadi kontrol bagi siswanya. Kalau di hukuman, mendorong menyalahkan diri. Kalau di konsekuensi, mendorong kepatuhan. Sedangkan kalau di restitusi, mendorong disiplin positif. Di hukuman, konsep dirinya buruk. Kalau di konsekuensi, konsep dirinya baik. Kalau di restitusi, konsep dirinya kuat. Beda ya Bapak Ibu. Kalau di hukuman, konsep dirinya buruk, konsekuensi baik. Kalau di restitusi,
kuat. Kuat, nggih. Kuat itu berarti dari dirinya sendiri, lebih kuat. Nah, ini masih lanjutan dari tadi. Materinya lumayan banyak untuk yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena nanti ini akan kita terapkan di kelas kita masing-masing, kepada siswa kita masing-masing, agar ketika kita melakukan pembelajaran tidak memberikan hukuman, tapi memberikan restitusi. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan restitusi? Sudah. Butir, sudah? Sudah ya, sudah melakukan restitusi ya. Jadi ketika kita menyelesaikan secara tidak langsung sudah melakukan restitusi. Bagus, terima kasih Butir sudah melakukan restitusi di kelasnya. Selain Butir, ada lagi yang sudah melakukan restitusi di kelasnya? Ada? Mungkin Bapak Ibu itu sudah melakukan tapi tidak tahu kalau namanya itu restitusi. Jadi seperti itu adalah namanya restitusi. Ya, murid dihukuman lagi, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika tahu akan dihukum, pasti murid tersebut akan menyembunyikan kesalahannya. Nah, harus pakai alasan. Nah, aku nanti nek nggak alasan, nanti aku nek konangan, pasti aku dihukum, apalah seperti itu, pasti murid akan berusaha menutupi kesalahannya agar tidak dihukum. Nah, berarti hukuman itu menakut-nakuti, betul? Nah, menakutkan, pasti dia merasa ketakutan sekali. Dan ketika di konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan, menghadapi seperti itu. Dan yang direstitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Terus di hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Karena kamu sudah melakukan kesalahan, berarti kamu harus begini. Karena kamu tadi tidak mengikuti upacara atau kamu tidak memakai topi, berarti kamu tidak boleh kembali ke kelas. Kamu harus berdiri di lapangan dulu. Nah, itu berarti mencoba apa tadi? Dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Jadi kata kamu telat, kamu harus begini, impas nih kesalahannya, seperti itu. Terus di konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Terus di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Di restitusi, jadi anak nanti akan mengemukakan alasannya. Kenapa kok tadi tidak memakai topi? Kenapa tadi kok bangunnya kesiangan? Nah, pasti ada alasannya, ya. Dampak pada murid ketika hukuman, dampaknya adalah murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Itu dampak dari hukuman. Nah, dampak dari konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena ketika direstitusi, murid itu merasa lebih dihargai. Jadi ketika melakukan kesalahan, orang diseneni, tapi diminta alasannya kenapa, dan nanti kedepannya apa yang akan diperbaiki. Gitu nggih, Bapak Ibu? Nah, terus itu hukuman tadi yang sudah saya bilang, hukuman dibuat oleh guru. Jadi siswa hanya mengikuti atau menjalankan yang sudah dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi itu yang membuat adalah murid sendiri yang membuat. Ya, itu kalau di restitusi. Terus selanjutnya, kalau di hukuman, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan,
mengkritik, menyindir, merendahkan. Bolehkah kita memberi hukuman kepada siswa kita dengan merendahkan siswa kita, Bapak Ibu? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Pasti siswa nanti akan merasa, ya Allah aku diejek guruku, akan merasa sakit hati, akan merasa sakit hati. Terus kemudian di konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan di restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, datang terlambat, terus kita tanya, misalnya Bu Ani jadi siswa nggih, Mbak Ani kenapa hari ini terlambat? Bangunku kesiangan. Nah, Mbak Ani tahu kalau datangnya terlambat berarti keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Ani langgar? Tidak disiplin waktunya. Berarti Bu Ani sebagai siswa tahu nggih mana keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Nah, nanti kalau ini Mbak Ani dulu ya, karena sebagai siswa, kalau Mbak Ani sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar, nanti ditanya lagi, nah kedepannya bagaimana Mbak Ani caranya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu namanya restitusi. Jadi pemecahan masalah yang ditemukan oleh siswanya sendiri. Ngoten nggih, itu restitusi. Sabar nggih, Bapak Ibu, tak minum dulu. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi ini bersifat internal. Jadi sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 1, 2, 3. Menurut Bapak Ibu, mana yang sesuai dengan Bapak Ibu? Nomor 1, 2, atau nomor 3? Kalau nomor 1 kita melakukan perilaku disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita disiplin karena kita pengen jadi orang yang baik-baik saja. Jadi tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita pengen dapat reward, pengen dapat hadiah. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita disiplin dengan tujuan agar kita dihargai. Berarti datangnya dari diri kita sendiri. Yang mana Bapak Ibu? 1, 2, atau 3? Yang 3 ya? Setuju yang 3? Oh kadang, Bapak Agus kadang katanya. Ya, mulai dari sekarang kita terapkan untuk disiplin itu datangnya dari diri kita sendiri. Pelan-pelan ya Bapak, tidak usah buru-buru. Jadi pelan-pelan kita memulai dari diri kita sendiri itu pelan-pelan saja. Ngerti, monggo. Motivasi perilaku manusia. Dari disiplin positif tadi ada tujuannya Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid. Nah tadi kita dari diri sendiri ya, kita sekarang sudah menuju ke murid. Menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai.
Itu tadi tentang disiplin positif. Sampun paham Bapak Ibu tentang yang saya sampaikan tadi tentang disiplin positif. Sebelum kita lanjut ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada yang ditanyakan betul? Belum? Ya, kita beri. Terima kasih, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Oke, sudah semangat ya? Semangat. Ya, sebelumnya mana semangatmu? Ini semangatku. Allah, semangat ayo, semangat dulu toh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Nah, senyum itu giginya kelihatan tidak? Oh, belum tentu. Ya. Yang penting sudah senyum ya. Karena senyum adalah ibadah. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia punya kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Jadi manusia butuh kasih sayang ya Bapak Ibu. Oke, butuh kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi manusia hidup juga butuh kesenangan, ge. Tidak kesedihan toh. Apa mau orang itu sedih terus? Tidak ya. Ya, pasti orang itu pengennya senang atau bahagia. Lanjutkan. Nah, dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas merupakan tempat khusus dalam pikiran yang membuat gambaran dari semua yang diinginkan. Murid juga memiliki dunia yang berkualitas. Jadi dunia berkualitas tidak hanya guru yang punya, murid juga punya. Sebagai seorang guru tentunya kita ingin menanamkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan kepada murid kita. Agar dapat menanamkan hal-hal yang bermakna serta nilai-nilai kebajikan dalam diri seorang murid, guru harus mampu menggunakan informasi serta menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat. Jadi kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai kontrol yang tepat bagi murid kita. Nah, sekarang kita ke materi keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa sebelum saya mulai? Ada yang tahu keyakinan kelas? Tadi materi sebelumnya saya sudah menyinggung tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan, ya, Butin, benar, bagus. Kesepakatan. Yang lain, apa itu keyakinan kelas? Percaya pada Tuhan. Kadang kan keyakinan kalau anak belum paham keyakinan berarti yakin akan adanya Tuhan. Benar. Kalau di materi ini keyakinan kelas apa? Bapak Agus mungkin bisa memberikan pendapat? Oh, belum tahu, materi. Oke, yang lain? Tadi Butin sudah benar. Tadi Butin apa, Bu? Kesepakatan. Ya, keyakinan atau kesepakatan itu adalah hampir sama, cuma katanya atau kalimatnya yang berbeda. Jadi, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Monggo Ibu, monggo. Keyakinan itu Nggih. buat bersama. Nggih, Tapi kalau peraturan itu yang membuatkan salah satu sehingga peraturan kelas itu setidaknya seperti keharusan yang harus dilakukan. Iya, benar sekali. Perlu tepuk tangan yang meriah dulu buat Ibu Yun. Ya, leres Ibu, benar sekali.
anggota kelas, nggih. Dan keyakinan kelas itu yang menciptakan adalah siswa sendiri. Kalau peraturan kelas itu condong yang menciptakan adalah gurunya. Jadi peraturan yang membuat guru, nah nanti siswa mematuhi peraturan tersebut. Jadi ketika siswa melakukan keyakinan kelas itu melakukannya lebih enjoy daripada melakukan peraturan kelas. Oke, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Sebab sesuatu yang diyakini akan lebih mampu menggerakkan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang dibanding hanya sekedar mematuhi peraturan. Karena keyakinan kelas tadi sudah dibuat oleh siswa sendiri, jadi siswa merasa termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Gitu nggih? Paham Bapak Ibu kenapa disebut keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas sampai di sini? Paham nggih? Nah, ketika melakukan keyakinan kelas, ada hal-hal yang perlu dipahami dalam pembentukan keyakinan kelas. Tidak asal buat, ada hal-hal yang perlu dipahami. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak, ya, tidak boleh ada kata jangan. Jadi kalimatnya harus positif, ya. Dilarang duduk di meja, itu juga tidak boleh kalau ada keyakinan kelas seperti itu. Kalau ada kata dilarang duduk di meja, kalau kita buat keyakinan kelas, kalimat yang lebih baik bagaimana? Ada yang bisa? Ada tidaknya, ayo. Siapa yang bisa? Nah, bisa ya. Karena kita duduk di atas meja, berarti itu sopan bener? Tidak ya, diganti dengan bersikap sopan. Gitu nggih. Jadi tidak boleh ada kata negatif, harus positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak usah muluk-muluk, tidak usah banyak sekali, nanti siswa malah bingung. Oke, jadi keyakinan kelas, jadi setiap siswa pasti punya pendapat, kita saring, kita ambil 5 atau 6 saja keyakinan kelas yang sudah disepakati, tidak usah banyak-banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif. Ya, berarti positifnya bagaimana? Pinter, betul hebat, maaf nggih. Iya, buanglah sampah di tempatnya atau jagalah kebersihan, itu juga bisa, nggih. Kita lanjut lagi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti ada kayak curah pendapat, ada pengambilan pendapat oleh semua siswa di dalam kelas. Setelah itu kita saring mana yang tepat untuk dijadikan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sekiranya ini efektif ya dilanjutkan, sekiranya ini belum efektif bisa diganti dengan keyakinan kelas yang lain. Nah, langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, guru hendaknya berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu. Jadi, guru berkonsultasi, Ibu, mohon maaf di kelas saya nanti akan ada keyakinan kelas seperti ini, bagaimana Ibu? Jadi kita berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kalau sudah dengan kepala sekolah, kita koordinasi dengan rekan sejawat. Rekan sejawatnya biasanya guru yang mengampu kelas tersebut, guru kelas, guru mapel, jadi kayak guru PAI, guru PJOK,
Kalau sudah, nanti di kelas kita berdiskusi dengan siswa kita masing-masing. Si A punya pendapat, Bu, tidak boleh datang terlambat, Bu, boleh ditulis dulu. Yang satunya, Bu, kalau ke belakang harus izin. Yang satunya berpendapat lagi, apa? Nah, ditulis. Setelah itu nanti dikumpulkan mana yang tepat kita pakai. Terus yang kelima, mendesain dan mencetak keyakinan kelas. Kalau sudah terbentuk, sudah terpilih mana-mana saja yang merupakan keyakinan kelas yang akan kita jalani di kelas kita, setelah itu kita desain. Setelah kita desain, kita cetak. Setelah kita cetak, kita tempel. Jadi tempel di situ semua siswa pasti akan tahu, oh ini hasil keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin. Kalau kita nanti melanggar, berarti kita harus bagaimana? Karena itu kesepakatan dari mereka sendiri. Dan yang keenam, melaksanakan keyakinan kelas. Nah, setelah itu nanti ada cuplikan video pengambilan keyakinan kelas 1. Oh ini hasil cetakannya dulu, maaf, hasil cetakannya. Jadi kelas 1 sudah ada namanya keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak dan tidak usah muluk-muluk ya. Yang pertama, tepat waktu. Jadi datangnya tepat waktu. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Yang ketiga, menghargai teman. Tidak boleh mengejek, tidak boleh ngecek-ngecekan. Yang keempat, angkat tangan jika bertanya. Kadang karena kelas 1 tuh nek ke depan, priu semuanya ikut ke depan. Nggih. Ya, jadi nanti ada kesepakatan kelas, angkat tangan jika bertanya atau belum paham atau butuh bantuan dari gurunya. Terus yang kelima, saling menolong dan tanggap. Dan yang keenam, menjaga kebersihan. Bisa disimak Bapak Ibu, ini pengambilan keyakinan kelas 1. Nah, tadi konsultasi dengan kepala sekolah, ini pemaparan makna dan contoh keyakinan kelas. Jadi guru menjelaskan dulu keyakinan kelas itu seperti apa, contohnya apa, karena kelas 1 nggih, jadi belum mengerti banget, jadi kita jelaskan dulu. Ya, kita itu beri contoh. Nah, belajar sungguh-sungguh. Nah, ini pembagian kertas pendapat. Jadi siswanya dikasih kertas menulis sebisanya. Oke, karena baru kelas 1 itu ada pendapat, tapi alhamdulillah anak-anak juga sudah mengerti sedikit demi sedikit. Padiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Nah, itu merumuskan keyakinan kelas. Jadi yang sudah ditulis tadi ditempel-tempel di depan kelas, di papan tulis. Keyakinan kelas 1. Ngaten, Bapak Ibu ada yang ditanyakan sampai sini tentang pembuatan keyakinan kelas? Tidak? Oh iya, monggo Bapak Agus, pripun? Apa yang menjadikan atau pembeda antara keyakinan kelas dengan
aturan kelas Bu. Oh iya, tadi kan sudah nggih Bapak Agus. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat atau disepakati oleh semua warga kelas. Kalau sedangkan aturan atau peraturan kelas biasanya yang membuat adalah gurunya. Jadi antara keyakinan kelas dan aturan kelas lebih efektif mana Bapak Ibu? Nah, lebih efektif keyakinan kelas. Adakah di sini yang kelasnya sudah ada keyakinan kelas? Ada kelas tapi kesepakatan Bu. Oh, dan tidak apa-apa Ibu. Itu hampir sama kok, keyakinan dan kesepakatan. Itu dibuat berdasarkan hasil dari anak-anak sendiri Bu. Ya, dari hasil anak sendiri nggih. Ya, selain kelas 6, adakah lagi? Oh, kelas 2. Oh, harapan kelas kita. Boleh, intinya hampir sama dengan keyakinan kelas. Yang penting tadi ketika pembuatan tidak boleh ada kalimat yang negatif. Dan tidak usah banyak-banyak. Nanti banyak-banyak siswa mengingatnya pun juga sulit. Kalau dulu saya belum tahu tentang keyakinan, mungkin di kelas 6 ada yang negatif, karena belum tahu dan dengan nanti mungkin ada perubahan. Oh, bagus Buntin. Nanti untuk kedepannya bisa diperbaiki Ibu, karena ada istilahnya ketentuan-ketentuan ketika melakukan pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih Buntin atas kerjasamanya sudah melaksanakan. Lanjut ke 5 posisi kontrol restitusi. Jadi sebenarnya guru itu Bapak Ibu punya 5 posisi kontrol restitusi. Ini juga menarik nanti. Coba nanti kita memposisikan diri kita sebagai guru yang mana? Guru yang penghukum, guru yang pembuat rasa bersalah kepada siswanya, guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, guru yang sebagai pemantau, atau guru yang sebagai manajer. Sebelumnya Bapak Ibu coba sebelum saya menjelaskan antara 1, 2, 3, 4, dan 5, kira-kira Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana? Teman dan pemantau. Oke, Buntin sebagai teman dan pemantau, Bu Yun sebagai teman, Bu Fitri teman. Alah, banyak banget Bu, teman mana manajer Bu. Pak Agus bagaimana Pak Agus? Semua itu ada. Semua ada ya, semua ada ya. Berarti kolaborasi ya Bapak, dari penghukum, pembuat rasa bersalah. Ya boleh. Buper sebagai apa Ibu? Pembuat rasa bersalah. Boleh. Karena ada 5 posisi kontrol. Nah, setelah nanti kita pelajari, kita akan tahu kita harus sebagai apa di dalam posisi kontrol restitusi. Ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kasusnya siswa datang terlambat. Yang pertama, jika guru sebagai penghukum. Pak Agus, tadi Pak Agus kan menyebutkan semuanya. Coba minta tolong ke depan sebentar. Nah, sebagai penghukum, Pak Agus itu guru sebagai penghukum. Terus apa yang Pak Agus katakan jika siswanya datang terlambat? Gimana Pak? Sebagai penghukum. Terima kasih. Kadang kalau jika anak ini terlambat datang, ditanya dulu, kemudian setelah ditanya alasannya kok kurang masuk akal atau tidak relevan dengan apa yang kita inginkan, kadang anak ini kita suruh lari ke lapangan, berputar lapangan, seperti itu. Terima kasih Bapak Agus. Pendapatnya dari Pak Agus, pendapat dari Pak Agus, jika Pak Agus memposisikan sebagai guru penghukum. Jadi ketika siswa datang terlambat, selamat pagi, assalamualaikum, terus ditanya, kenapa kamu terlambat? Pasti gitu Kalau
pasti kamu lagi yang datang terlambat. Gitu ya. Terus yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi ketika kita bicara seperti itu dengan siswa kita, siswa merasa, oh iya, mestinya aku gak bersedih ibu guruku, saya selalu datang terlambat. Jadi anak itu merasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman, Allah santai kan guruku temanku. Nah nanti kadang siswa merasa seperti itu. Ya sudah, gurunya bilang gini, ya sudah, tidak apa-apa, duduk. Nah, besok diulangi lagi. Ya, karena siswanya merasa, oh guru kan temanku, gitu ya. Terus sebagai pemantau itu seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita memantau, memancing siswa tersebut sudah tahu ya konsekuensinya apa, peraturannya apa, gitu kan. Dan yang terakhir, manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dari 5 posisi kontrol ini, mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Mana Bapak Ibu? Manajer. Kalau kita sudah tahu posisi yang terbaik sebagai guru adalah sebagai manajer, apakah kedepannya kita akan memposisikan diri kita sebagai manajer, Bapak Ibu? Insya Allah, nggih. Ya, insya Allah, nggih. Pelan-pelan, Bapak Ibu. Nggih. Kita pelan-pelan meninggalkan posisi sebagai penghukum, ya. Pelan-pelan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kita pelan-pelan beranjak menuju sebagai manajer. Nah, ini segitiga restitusi. Apa itu ya segitiga restitusi? Restitusi merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi ada kerjasama antara guru dan murid untuk memecahkan masalah bersama, berpikir bersama-sama agar masalah bisa diselesaikan tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita cari seperti Pak Agus tadi, kita cari pertama alasannya apa, bagaimana nanti kamu memperbaiki kesalahanmu tersebut, seperti itu, nggih. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi siswa tersebut merasa tidak terpojokkan. Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita menstabilkan identitas, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Jadi semisal tadi keyakinan kelas tidak bertanggung jawab, berarti nanti kedepannya dia akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Gitu, untuk kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Videonya belum. Ini videonya. Video berikut. 1, 2, 3, review.
daerah tidak tanggung jawab karena tidak mengerjakan PR-nya. Gitu. Sudah paham ya? Videonya bisa dihentikan. Kita lanjut ke sudah ke kesimpulan. Ternyata kesimpulan dari materi hari ini, untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, diperlukan adanya suasana yang kondusif melalui penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu bagian budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri tanpa adanya paksaan. Dengan keyakinan kelas, murid melakukan suatu tindakan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru kepada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Sebelum saya menutup untuk diseminasi hari ini, saya minta refleksi dari Bapak Ibu guru. Nanti saya akan bagikan kertas, minta tolong dituliskan